Pemirsa, 8 jenazah santri korban ambruknya bangunan di Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur kembali teridentifikasi pada Kamis petang. Dengan hasil ini, total jenazah yang sudah teridentifikasi adalah sebanyak 48 korban. 8 jenazah yang berhasil teridentifikasi adalah atas nama Muhammad Adam, Muhammad Raihan, Muhammad Abdul Rahman, Gifari Kasbi, Tony Afandi, Ahmad Ramzi, Abdullah Asyadid, dan Arif Afandi. 8 jenazah tersebut antara lain 3 warga Surabaya, 2 warga Sidoarjo, 1 warga Bangkalan, 1 warga Pasuruan, dan 1 warga Bogor, Jawa Barat. 7 di antara jenazah tersebut berhasil teridentifikasi melalui pencocokan DNA yang diperkuat medis dan barang kepemilikan. Sedangkan 1 jenazah teridentifikasi melalui data antemortem berupa gigi, medis, dan barang kepemilikan. Total jenazah yang sudah teridentifikasi berjumlah 48 korban dari 50 kantung jenazah yang dicocokkan. Sementara kantung jenazah tersisa yang belum teridentifikasi berjumlah 17 kantung, dengan 5 diantaranya merupakan body part. Tim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 8 kantong jenazah yang terdiri dari 8 jenazah dan 8 kantong jenazah cocok atau match dengan 8 nomor antemortem. Saat ini proses operasi DKI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Pemirsa, keluarga santri korban ambruknya musola Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, M. Muhfi Alfian menyebut ada firasat sebelum tragedi itu terjadi. Pihak keluarga hanya berusaha berharap proses identifikasi Muhfi bisa segera selesai agar bisa segera dimakamkan. Salah satu santri korban ambruknya musola Ponpes Al-Kozini adalah Muhfi Alfian. Jasad warga desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Sidoarjo tersebut hingga kini belum teridentifikasi. Pihak keluarga hanya bisa menunggu agar jasad anak nomor 2 dari 4 bersaudara tersebut bisa segera teridentifikasi untuk segera dimakamkan. Muhfi diketahui sudah 5 tahun mondok di Ponpes Al-Kozini dan saat ini duduk di bangku kelas 2 Madrasah Aliyah. Sang ibu mengatakan sebelum peristiwa terjadi ada firasat pada diri anaknya. Ia mendengar saat Muhfi berkelakar dengan adiknya, Muhfi mengatakan tidak akan kembali pulang ke rumah. Kini pihak keluarga hanya bisa berdoa agar petugas bisa segera mengidentifikasi jenazah anaknya agar pihak keluarga bisa memakamkan. Dan saat ini keluarga Muhfi menunggu kabar dari tim DVI Polda Jawa Timur dari rumah. Tanggal lahir. Muhfi ini kok sekarang usia berapa? Awalnya itu Firasatnya itu mainan sama adiknya. Wes ta, guyonan. Kok Kak Upi gak kesini lagi? Gak balik sini lagi. Bilang gitu. Terus saya pedot itunya. Gus gak boleh bilang kayak gitu. Maksudnya gak boleh bilang kayak gitu. Enggak, Bu, maksudku ke pondok gitu. Ya sekarang ketemu. Sekarang ya bisa apa ya, nggak terlalu lama, kasihan lah. Pemirsa, Polda Jawa Timur menegaskan akan memulai tahapan penyelidikan ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kapolda juga memastikan penyelidikan akan berlanjut ke tahapan penyidikan. Polda Jawa Timur akan memulai pengumpulan informasi serta bukti yang menjadi penyebab ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini setelah evakuasi selesai dilakukan. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto berjanji akan melakukan proses hukum dan pihaknya sudah mengumpulkan data-data perihal dugaan kegagalan konstruksi gedung ambruk tersebut. Ia juga menambahkan sudah memanggil beberapa saksi untuk melengkapi proses penyelidikan. Dilakukan di sini kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun nantinya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pemeriksaan Ponpes itu sendiri dan kemudian pemeriksaan keterangan ahli. Jadi meminta ahli untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik
sipil, ahli bangunan, gedung untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Selain telah memeriksa 17 saksi, pada Rabu malam, Polda Jawa Timur juga telah melakukan gelar perkara untuk menentukan status tahapan penyelidikan untuk menentukan apakah dapat naik ke tahap penyidikan. Kan kami manggil dulu keterangan-keterangan dari saksi-saksi. Nanti semuanya pasti akan mengarah kepada siapa yang bertanggung jawab di situ. Semua itu ada mekanismenya dan kami pun sudah melaksanakan prosedur-prosedur itu. Dan kemudian begitu juga di dalam progresnya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan supaya rekan-rekan bisa mengetahui secara pasti bahwa inilah progres yang akan kami lakukan di dalam proses penyelidikan yang dengan penyidikan mengenai kejadian ini, ya. Tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Qauzini telah merenggut 67 korban jiwa dan menyebabkan 104 santri luka-luka. Evakuasi korban pun sudah resmi ditutup pada Selasa 7 Oktober lalu disertai permohonan maaf dari perwakilan Pondok Pesantren Al-Qauzini. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.